tes gagal. Dan di balik gagal itu ternyata Allah punya rencana besar. Waktu itu Maskanul Hufaz, semoga Allah meridhoi. Maskanul Hufaz. ayah punya nenek, dan nenek itu tiba-tiba jatuh sakit. Sementara di rumah itu gak ada orang yang ngurusin gitu. Jadi Allah buat jalan ceritanya enggak lulus ke Maskan supaya ayah ngurus nenek gitu, supaya ayah ngurus nenek yang sedang sakit. 3 bulan lamanya ayah ngurus nenek. Dan kemudian Allah panggil nenek, Allah jemput nenek. Dan di saat itu setelah nenek sudah tiada, baru ayah lihat kabar lagi tentang Maskan Hufaz. Gak tahu entah kenapa Allah gerakkan hati ayah untuk terus walaupun gagal, coba aja lagi Maskan Hufaz. Alhamdulillah dapat kabar Maskan Hufaz Medan membuka angkatan kedua, membuka pendaftaran untuk angkatan kedua. Di situ ayah coba dan alhamdulillah di situ diterima. Dan berangkatlah ke Maskan. Dan saat itu juga lagi krisis biaya kan, semuanya butuh ini, butuh perlengkapan untuk menuju asrama gitu kan. Dan nggak tahu kenapa semua teman-teman datang ke rumah memberikan satu persatu, ngasih kayak selimut gitu, mukena, ngasih handphone, nggak tahu itu. Dan gimana ya, nggak pernah kenal gitu dengan orang tersebut, tapi hatinya tergerak untuk ke rumah ketika dapat kabar kalau ayah mau mondok. Semuanya datang ke rumah memberikan bekal untuk menuju ke asrama. Jadi setelah sampai di asrama mulailah menghafal. Itu juga gimana ya, terkejut. Ternyata seperti ini kalam Allah gitu. Ternyata kalam Allah itu butuh perhatian lebih, butuh kasih sayang yang lebih gitu, supaya butuh agar kita bisa bersahabat dengan kalam Allah gitu. Saat itu ayah mengalami sulit untuk menghafal, sulit banget. Dan teman-teman semuanya udah jauh di atas, hafalannya itu udah jauh di atas. Sementara ayah masih di situ-situ aja. Coba telepon orang tua, "Ma, doain gitu, semoga hafalannya lancar." Dan ustazah juga udah memotivasi, ayo. Dan kata Allah juga, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Dan itu adalah motivasi dari Allah, motivasi terbesar yang ayah pegang sampai sekarang, yang menjadi pedoman sampai sekarang untuk menghafal Al-Quran. Kata Allah bahwa Al-Quran itu mudah, kami turunkan Al-Quran itu tidak untuk mempersulit. Berarti Al-Quran itu mudah untuk kita pelajari, cuman kita aja yang kurang bersahabat dengan kalam Allah. Jadi setelah itu ayah mencoba menghafal terus. Dan kata ustazah bahwa menghafal itu butuh pengorbanan, harus ada yang kita korbanin ketika menghafal gitu. Dan disitulah ketika semua teman-teman sudah jauh, sudah hatam, dan disitu ayah dari 33 santri tersisa 2 orang santri yang belum menghatamkan Al-Quran. Sementara wisuda sudah di pelupuk mata, wisuda sudah direncanakan semuanya, dan ayah belum juga hatam. Jadi Hamin kesekian wisuda, ayah coba, ayo gitu, semuanya memotivasi, ayo ayah pasti bisa, gitu kan. Ayah coba berusaha. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat, alhamdulillah waktu 1 Maret
jam 10 pagi, alhamdulillah ayah menyelesaikan hafalan terakhir. Cobaan dari Allah itu, kado terbesar dari Allah itu berbungkus cobaan. Tapi hadiahnya itu adalah sesuatu yang indah yang tidak dapat kita duga. Kemarin kan sempat ngabarin ayah gimana nih kalau misalnya wisudanya nggak bisa ikut yang 30 juz, tapi bisanya cuma yang 20 juz gitu. Terus kata ayah, ya udah nggak apa-apa, yang penting harus wisuda gitu. Yang penting anak ayah harus sukses walaupun cuma satu. Dan waktu itu alhamdulillah ayah senang, dan waktu hataman itu juga semuanya ngebantu, mulai dari perlengkapan hataman, mulai dari kebutuhan hataman, semuanya ngebantu, orang lain yang ngebantu. Harapan dan cita-cita ayah ke depan, semoga ayah bisa sukses bersama Al-Quran. Semoga ayah bisa membalas segala kebaikan orang-orang yang telah membantu ayah berjuang bersama Al-Quran, yang telah membantu ayah berjuang dari titik nol. Dan insya Allah buat orang di luar sana, semoga jadi penghafal Al-Quran yang sukses di jalan Allah. Umawaki itu ibarat suatu kamera, yang kamera itu kalau tanpa lensa dia nggak akan berfungsi. Umawaki itu adalah suatu titik pusat semuanya pergerakan semua. Jadi masya Allah, jazakillah khairan untuk perjuangan umat. Semoga Allah lah yang dapat membalas segalanya. Dan untuk semua musyrifah, semua pengurus Maskam 4 Medan, terima kasih telah mendidik hafizoh yang insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menjadi pendobrak motivasi para santri. Terima kasih telah menjadikan para santri dari titik nol hingga menjadi al-hafizoh. Insya Allah, terima kasih. Dan Allah juga lah yang dapat membalas segala kebaikan para musyrifah. Wahai sahabat Quran, percayalah bahwa orang yang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung. Jadi jangan pernah mengandalkan IQ dalam segala permasalahan. Jangan pernah mengandalkan IQ untuk segala di muka bumi ini, tapi andalkan Allah, karena Allah yang mengatur segalanya. Semoga Maskam 4 semakin jaya. Semoga Maskam 4 bisa lebih besar lagi dari ini, bisa menampung lebih banyak para muslimah di Indonesia, dan semoga mencetak hafiz-hafizah yang berakhlakul karimah. Terutama ayah mengucapkan terima kasih buat Kak Ika yang udah, padahal Allah tidak memperkenalkan kita, padahal kita tak pernah menyapa, tapi Allah gerakkan hati Kak Ika untuk bantu ayah dari titik nol. Dan ayah tuh bukan siapa-siapa Kak Ika, tapi perhatian Kak Ika luar biasa untuk ayah, sampai ngekolain ayah. Dan kalau bukan melalui Kak Ika, mungkin saat itu ayah nggak lanjut sekolah SMA-nya. Dan terima kasih buat ibundanya Rizka, buat Rizka juga yang udah beliin laptop untuk ayah di saat ayah butuh ujian nasional. Dan Allah, kita juga nggak pernah saling tegur sapa, tiba-tiba ibunya Rizka tuh beliin ayah laptop. Dan kalau bukan karena laptop itu, mungkin ayah saat itu nggak bisa ujian nasional, nggak bisa ikut ujian nasional di SMA. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah mendoakan, untuk teman-teman yang saling mensupport. Terima kasih banyak. Semoga dari kisah ayah
bisa menginspirasi semua sahabat Quran di luar sana bahwa percayalah, jika Allah tidak memberi rezeki melalui kita, maka Allah akan memberikan kita rezeki melalui orang lain. Dan rezeki itu tidak pernah salah, tidak pernah berputar arah. Dan rezeki itu tahu dia harus kemana, dia tahu mana orang yang tepat. Yakinlah, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi Allah ada. Walaupun kita tidak bisa membuat segalanya dalam satu masa, tetapi Allah ada. Sebab kita tinggal di buminya Allah, sebab kita hidup di buminya Allah, dan sebab kita diberi oleh Allah yang Maha Esa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.